7 tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan bersamamu. Bersiaplah untuk merasa diberkati. Bayangkan sejenak bahwa Tuhan telah menempatkan tanda khusus dalam hidupmu, seperti tanda yang terlihat bahwa kamu adalah anak yang dikasihinya. Sekarang, bayangkan bahwa tanda ini begitu kuat sehingga tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhmu. Bagaimana bentuk tanda ini? Mungkin sesuatu yang hanya bisa kamu dan Tuhan lihat. Atau mungkin itu adalah cara untuk merasakan perlindungan dan kasih-Nya dengan cara yang melampaui fisik. Sebagai anak Tuhan, kamu telah ditandai oleh-Nya, dipilih, dan dipisahkan untuk tujuan yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tanda ilahi ini benar-benar ada padamu. Dan jika ini adalah pertama kalinya kamu melihat saluran kami, jangan lupa untuk berlangganan agar bisa menemukan lebih banyak tentang tema luar biasa ini. Konsep Tuhan memberikan tanda padamu mungkin terdengar agak abstrak, tetapi sebenarnya ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa Tuhan mencintaimu dan kasih karunia yang Dia miliki untukmu. Bahkan ketika kamu merasa Tuhan jauh, tanda ini membuktikan bahwa Dia tidak pernah melupakanmu. Mazmur 139:4 mengatakan, "Aku memuji MU karena aku diciptakan dengan cara yang luar biasa. Karya MU sungguh menakjubkan, dan aku sangat menyadarinya." Pernahkah kamu berpikir mengapa Tuhan menciptakan dunia sebelum menciptakan manusia? Pada hari ke-6, Dia memastikan segalanya sempurna, menciptakan taman yang menakjubkan agar manusia dapat hidup di sana. Sungguh luar biasa memikirkan bagaimana Tuhan mempersiapkan tempat yang sempurna untukmu, menunjukkan betapa Dia mencintaimu. Dia menciptakanmu menurut gambar dan rupanya, yang membedakanmu dari makhluk lainnya. Meskipun dosa telah mengacaukan rencana awal Tuhan bagi umat manusia, bahkan setelah pemulihan, Tuhan memastikan untuk menandai mereka yang dikasihinya dengan cara yang terlihat. Di dunia ini, bahkan buah-buahan di toko memiliki penampilan yang membantu membedakannya. Namun, untuk tanda ilahi pada dirimu, ini tidak hanya tentang penampilan fisik. Berikut adalah beberapa tanda yang bisa kamu amati untuk mengonfirmasi tanda istimewa ini. Perlindungan dan pemeliharaan ilahi. Bayangkan memiliki selimut tak terlihat dari Tuhan yang melingkupimu, menjagamu tetap aman dari segala bahaya. Ini seperti memiliki malaikat penjaga pribadi yang selalu berada di sisimu. Alkitab mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, benteng yang aman. Tetaplah menonton untuk menemukan lebih banyak tanda yang bisa mengejutkanmu dan mengonfirmasi tanda luar biasa dari Tuhan dalam hidupmu. Ketika orang-orang baik berlindung dan merasa aman, itu karena mereka berada di bawah perlindungan Tuhan. Mazmur 91:3 mengatakan bahwa Dia akan menyelamatkanmu dari perangkap dan penyakit mematikan. Ini berarti perlindungan Tuhan bukan hanya bersifat fisik. Dia melindungimu dari serangan fisik, spiritual, rasa sakit emosional, dan segala hal lainnya. Tuhan berkata bahwa matahari tidak akan menyakitimu di siang hari dan bulan tidak akan merugikanmu di malam hari. Ketika Tuhan menandaimu, itu berarti kamu istimewa baginya. Tidak ada yang bisa menyakitimu tanpa melewati Dia terlebih dahulu. Pemazmur berkata bahwa meskipun berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, dia tidak akan takut karena Tuhan bersamanya. Itu karena dia ditandai oleh Tuhan. Jika Tuhan berkata bahwa tidak ada yang bisa menyentuh orang-orang yang diurapinya, itu berarti Dia melindungi dan menjaga dirimu. Daud mengalami perlindungan ini setiap hari. Saat dia menjadi gembala, Tuhan melindunginya dari binatang buas. Di medan perang, Tuhan melindunginya dari Goliat, dan kemudian Tuhan melindunginya dari serangan Raja Saul. Ini adalah bukti perlindungan Tuhan atas seseorang yang dipilihnya. Contoh lainnya adalah Daniel. Meskipun dia menjadi tawanan di negeri asing, karena tanda dari Tuhan, semua konspirasi melawan dia gagal. Bahkan di gua singa, Tuhan menyelamatkannya. Pikirkan tentang ini, singa-singa yang kelaparan melihatnya, tetapi tidak menyerangnya. Itulah yang terjadi ketika kamu ditandai oleh Tuhan. Mereka yang menunggu untuk menyerangmu selalu berakhir kecewa. Sebagai seorang ayah, kamu tidak akan membiarkan anakmu diintimidasi oleh anak-anak lain, bukan? Jadi, mengapa Tuhan, yang mencintaimu lebih dari kamu mencintai anakmu, akan meninggalkanmu? Ketika kamu bangun setiap pagi tanpa diserang, apakah kamu pikir itu hanya karena kamu mengunci pintu? Bagaimana dengan serangan spiritual dari iblis? Ingatlah bahwa perlindungan Tuhan selalu bersamamu. Dia menjagamu setiap saat, seperti yang Dia lakukan dengan Daud dan Daniel. Tuhan mencintaimu dan selalu berada di sisimu, melindungimu dari segala kejahatan. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana beberapa orang tidur dan tidak bangun,
Meskipun ada semua keamanan di sekitarnya, ingatlah bahwa setan tidak membutuhkan pintu fisik untuk mencapaimu. Alkitab mengatakan bahwa karena belas kasihan Tuhan kamu tidak dihancurkan, dan kasih sayangnya terhadapmu tidak pernah gagal. Jika Tuhan tidak menjaga sebuah kota, penjaga berjaga sia-sia. Tidak ada keamanan yang cukup untuk melindungimu jika tangan Tuhan tidak ada di atasmu. Dia melindungimu bahkan di jalan-jalan yang penuh bahaya bagi orang lain. Bukan karena kamu pintar sehingga kamu ditolak. Itu karena meterai ilahi Tuhan ada padamu. Pernahkah kamu menghadiri wawancara kerja di mana? Bahkan tanpa melihat dokumenmu, mereka langsung menolakmu? Kamu mencoba bertanya, tetapi tidak ada yang peduli untuk menjawab. Bahkan setelah banyak berdoa, kamu tidak dipanggil kembali. Dengarkan, jangan marah jika hal ini pernah terjadi padamu. Kamu tidak ditolak, Tuhan hanya melindungimu. Mungkin itu bukan tempat di mana Dia ingin kamu bekerja, jadi Dia menjauhkanmu dari sana. Menjauh dari tempat-tempat tertentu untuk menjaga hidupmu mungkin terasa tidak masuk akal, tetapi hal-hal ini terjadi, dan itu karena meterai ilahi dalam hidupmu. Karena meterai ini, kamu dijamin kesehatan ilahi, bahkan ketika para dokter mengatakan tidak ada harapan. Kekuatan penyembuhan Tuhan memulihkan kesehatanmu. Keamananmu adalah bukti kasih dan belas kasihan Tuhan dalam hidupmu. Jadi, jika kamu pernah menganggap keamanan ini sebagai kebetulan, ubahlah narasi itu hari ini. Kamu memiliki perlindungan yang terjamin karena kamu telah ditandai oleh Tuhan. Poin lainnya adalah penyediaan supranatural dan panen yang berlimpah. Penyediaan supranatural adalah seperti Tuhan meninggalkan hadiah kecil di tanganmu saat kamu tidak menduganya. Ketika meterai Tuhan ada padamu, kamu menikmati penyediaan supranatural dengan cara-cara yang ajaib. Tahukah kamu bahwa Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan bahkan sebelum kamu memintanya? Ya, Dia tahu. Kamu melayani Tuhan yang penuh kelimpahan, yang memiliki segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi mengapa Dia akan menahan sesuatu darimu? Selalu ingat bahwa kamu istimewa bagi Tuhan. Dia menjagamu, melindungimu, dan menyediakan segala yang kamu butuhkan. Meterai ilahi pada dirimu adalah tanda bahwa kamu dikasihi dan dijaga olehnya, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Tuhan selalu bersamamu, di setiap saat, dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Lihatlah burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Mereka tidak memiliki sumber penghasilan, tetapi mereka selalu memiliki makanan karena Tuhan menjaga mereka. Sekarang, pikirkan baik-baik. Kamu jauh lebih berharga bagi Tuhan daripada burung-burung itu. Dia menempatkan tanda khusus pada dirimu untuk menunjukkan betapa pentingnya dirimu baginya. Penyediaan Tuhan seperti seorang ayah yang penuh kasih yang mengetahui kebutuhan anaknya dan menyediakan untuknya. Ketika kamu ditandai oleh Tuhan, kamu bisa mempercayai bahwa Dia akan menyediakan untukmu dengan cara-cara yang luar biasa. Penyediaan ini bisa berupa spiritual, fisik, material, atau emosional. Mazmur 37:25 mengatakan, Aku muda dan sekarang sudah tua, tetapi aku belum pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak-anak mereka meminta roti. Bayangkan anak seorang pria yang sangat kaya meminta makanan kepada keluarga tetangga. Itu tidak masuk akal, bukan? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Ini berarti kamu tidak akan kekurangan apapun, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, atau uang. Tuhan akan menyediakan semuanya. Ingatlah bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Mereka melakukan perjalanan selama bertahun-tahun di tempat yang tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan menurunkan manna dari langit dan membuat air mengalir dari batu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Ketika kamu memiliki tanda dari Tuhan, Dia memberimu panen berlimpah bahkan di tanah yang kering. Sementara orang lain berjuang untuk makan, kamu akan memiliki lebih dari cukup. Sekarang, pikirkan tentang pengakuan ilahi dan kemurahan. Ini seperti perlakuan istimewa langsung dari Tuhan. Ketika kamu ditandai oleh Tuhan, orang-orang mulai memperhatikanmu dan memberimu kemurahan yang tak terduga. Seolah-olah kamu tiba-tiba menjadi bintang di tempat di mana sebelumnya tidak ada yang mengenalmu. Pintu terbuka dari segala arah dan semua orang ingin menjadi bagian dari ceritamu. Jenis pengakuan dan kemurahan seperti ini adalah tanda pasti bahwa kamu membawa tanda dari Tuhan. Ulangan 32:13 mengatakan bahwa Dia membuatmu berkendara di atas ketinggian bumi dan memberimu makan dengan buah-buahan dari ladang. Dia memberimu madu dari batu karang dan minyak dari batu yang keras. Sekarang, bayangkan ini diterapkan padamu sebagai seseorang yang membawa tanda dari Tuhan.
Mendapatkan madu dari batu adalah sesuatu yang sulit, tetapi bagi Tuhan, segalanya mungkin. Dia menjagamu secara khusus dan memberimu segala yang kamu butuhkan, dengan cara-cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Bayangkan madu yang begitu manis dan lezat. Sekarang, pikirkan tentang pekerjaan yang diperlukan untuk mendapatkannya, memanjat batu dan menghadapi tantangan. Tetapi ketika kamu ditandai oleh Tuhan, Dia memeliharamu dengan madu dari batu karang, yang berarti kamu menerima hal-hal di luar kemampuanmu, hal-hal yang orang lain perjuangkan untuk dapatkan. Promosi pekerjaan yang tampaknya jauh tiba-tiba datang kepadamu. Beasiswa yang tampaknya mustahil sekarang ada dalam jangkauanmu. Tuhan menempatkanmu di atas keterbatasan dan melimpahimu dengan kemurahan. Pikirkan kisah Yusuf. Kemanapun dia pergi, orang-orang mengenalinya dan memberinya kemurahan. Di keluarganya, ayahnya mencintai dan mengutamakannya. Meskipun menjadi budak di rumah Potifar, dia menemukan kemurahan dan ditempatkan sebagai pemimpin atas segala sesuatu. Di penjara, kemampuannya menafsirkan mimpi membawa pengakuan, membebaskannya dari penjara dan memberinya posisi yang terhormat, meskipun tanpa kualifikasi. Bagaimana menjelaskan ini? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan tangan juga merupakan contoh, seperti yang dilakukan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemanapun mereka pergi, mereka menemukan kemurahan dan berkat. Berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham diteruskan kepada generasinya, membuat tanah mereka menghasilkan banyak buah. Jika kamu menerima kemurahan dan pengakuan yang tak terduga, itu adalah bukti meterai Tuhan atas dirimu. Tapi berhati-hatilah terhadap kesombongan, seperti yang terjadi pada Raja Nebukadnezar, yang menganggap pencapaiannya berasal dari dirinya sendiri, bukan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan merendahkannya untuk memberikan pelajaran. Jangan menempatkan dirimu dalam situasi seperti itu. Salah satu hal terbaik tentang memiliki tanda ini adalah kamu tidak perlu mencari pengakuan dari dunia. Itu datang secara alami. Tapi itu bukan segalanya. Tanda berikutnya adalah kedamaian mendalam, sukacita, dan kenyamanan. Ingat bagaimana perasaanmu ketika berlari ke pelukan orang tuamu yang penuh kasih saat kamu ketakutan? Kedamaian dan kenyamanan dari Tuhan seperti itu, tetapi lebih baik lagi. Mereka membawa rasa sukacita yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ketika kamu ditandai oleh Tuhan, Dia memberimu kedamaian dan kenyamanan ini, bahkan di saat-saat sulit. Ini seperti memiliki pelukan cinta dan keamanan yang konstan, mengetahui bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tuhan menjagamu setiap saat, menyediakan semua yang kamu butuhkan dan memenuhi hidupmu dengan sukacita dan damai. Dengan tanda Tuhan, kamu selalu dilindungi, selalu dijaga, dan selalu dicintai. Ketika kamu ditandai oleh Tuhan, rasanya seperti memiliki perisai tak terlihat di sekitarmu. Perisai ini melindungimu dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, memungkinkanmu untuk beristirahat dengan damai. Dengan perlindungan ini, tidak ada tantangan yang bisa menjatuhkanmu. Rasanya seperti seluruh dunia melambat dan bergerak mengikuti ritmemu. Kamu merasa aman, mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini membuat imanmu tumbuh semakin kuat. Seiring dengan bertambahnya imanmu, kamu mulai lebih bergantung pada Tuhan, karena kamu tahu bahwa sukacita dan kedamaian sejati hanya berasal darinya. Kedamaian dan sukacita ini juga muncul dari doa-doa yang dijawab, baik itu permintaan sederhana atau masalah yang sudah lama. Tuhan bertindak dengan cepat dan pasti, membuatmu takjub. Dia bukan hanya Tuhan yang penuh kekuatan dan kuasa, tetapi juga Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Dia peduli dengan detail-detail kecil dalam hidupmu dan memenuhi dirimu dengan kenyamanan. Hidup yang ditandai oleh Tuhan adalah mengalami kemenangan demi kemenangan. Setiap keberhasilan adalah pernyataan tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan saat menghadapi tantangan, kamu melihat Tuhan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hidup yang penuh kemenangan bukan hanya tentang meraih kesuksesan, tetapi juga tentang mengatasi rintangan dan memenuhi tujuan Tuhan untukmu. Roma pukul 8.37 mengatakan, dalam segala hal kita lebih dari pemenang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak dapat dicapai hanya dengan kekuatan, tetapi melalui kuasa Yesus. Identitasmu dalam Kristus menjamin kemenanganmu atas setiap rintangan dan oposisi yang muncul di jalanmu. Pada banyak kesempatan, Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya atas musuh-musuh mereka, menunjukkan perhatiannya kepada mereka. Tuhan berperang bagi bangsa Israel dan memberi mereka kemenangan di berbagai momen. Daud, misalnya,
mengalami kemenangan atas setiap tantangan yang dihadapinya. Bayangkan betapa mengasyikkannya mengetahui bahwa Tuhan selalu berada di sisimu, berjuang untukmu dan memberimu kemenangan. Setiap pertempuran yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dengan tanda dari Tuhan, kamu ditakdirkan untuk menang, mengatasi setiap tantangan, dan menjalani hidup yang penuh sukacita, damai, dan keberhasilan. Jadi, percayalah kepada Tuhan, serahkan dirimu kepadanya, dan biarkan tandanya dalam hidupmu bersinar. Dia menjagamu, menyediakan semua yang kamu butuhkan, dan memberimu kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu. Hidup dengan keyakinan bahwa dengan Tuhan di sisimu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bayangkan memenuhi takdirmu seperti mengikuti peta harta karun yang digambar Tuhan untuk hidupmu. Ketika kamu ditandai oleh Tuhan, berjalan di jalan itu menjadi lebih mudah. Tapi ini tidak berarti semuanya akan sempurna. Kamu masih akan menghadapi naik turun kehidupan. Kabar baiknya adalah Dia akan selalu berada di sisimu, menuntunmu. Hubunganmu dengan Tuhan mencerminkan hubungan dengan Kristus. Tanda lain bahwa kamu ditandai oleh Tuhan adalah cinta yang meluap-luap yang memenuhi hatimu. Cinta ini mengalir kepada orang lain. Kasih Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus memampukanmu untuk mengasihi, memaafkan, dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Hubungan yang berpusat pada Kristus adalah seperti bunga yang ditanam di tepi sungai, sesuatu yang indah dan langka. Ketika kamu ditandai oleh Tuhan, kasih dan sifat ilahinya tercermin dalam cara kamu berhubungan dengan orang lain. Kamu mampu mengasihi dan hidup damai dengan semua orang, tanpa batasan. Pikirkan tentang ini. Jika semua orang di lingkunganmu mengenalmu sebagai orang yang suka membuat masalah, apakah kamu pikir kamu bisa membawa seseorang kepada Kristus dengan cara itu? Yesus Kristus menjalani kehidupan yang teladan saat Dia di bumi. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Dia bertengkar dengan siapapun. Sebaliknya, Dia selalu membawa rekonsiliasi. Dalam hubungan yang berpusat pada Kristus, kamu tidak mengasihi orang karena mereka cantik, baik, atau mudah diajak bergaul. Kamu mengasihi karena kamu mengenali bahwa mereka diciptakan menurut gambar Tuhan. Jika Yesus menunggu untuk menerima cinta sebagai balasan, Dia tidak akan pernah mati bagi dosa dunia. Ingatlah bahwa Alkitab mengatakan kamu harus hidup damai dengan semua orang. Ini adalah keharusan, dan kamu harus menaati perintah ini meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Keberanian dan kepercayaan diri adalah tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu, dan Roh Kudus hanya bisa hadir ketika kamu ditandai oleh Tuhan. Tanda ini memberimu keberanian untuk menghadapi tantangan apapun dan keyakinan bahwa kamu tidak akan pernah sendirian. Dengan Tuhan di sisimu, kamu bisa mengatasi setiap rintangan dan memenuhi tujuan yang Dia miliki untukmu. Kasih, damai, keberanian, dan kepercayaan diri yang datang dari Tuhan akan membuat perbedaan dalam hidupmu dan kehidupan orang-orang di sekitarmu. Jadi, ikutilah jalan yang Tuhan rancang untukmu. Yakin bahwa Dia akan membimbing dan menopangmu di setiap langkah perjalanan. Bayangkan bahwa ditandai oleh Tuhan seperti memiliki tanda khusus yang menunjukkan bahwa kamu miliknya. Pertama kali hal ini terjadi adalah pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas para murid, memberi mereka keberanian untuk memulai pelayanan mereka. Ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, keberanian ini juga terwujud dalam hidupmu. Ditandai oleh Tuhan memberimu kepercayaan diri yang tenang dan rendah hati, mengetahui bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan perlindunganmu. Ini berarti kamu tidak takut mengambil risiko atau membuat keputusan yang sulit, karena kamu tahu bahwa Tuhan berada di sisimu. Kepercayaan ini bukanlah sesuatu yang sementara, tetapi bagian dari siapa dirimu, membuktikan bahwa kamu adalah anak Tuhan, yang dipilih dan ditakdirkan untuk hal-hal besar. Tanda ilahi ini adalah pengingat akan identitas unikmu sebagai anak Tuhan, yang dipisahkan untuk tujuan khusus. Tanda ini tidak hanya membedakanmu dari dunia, tetapi juga memampukanmu untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih karunia, dan kebenaran Tuhan. Dan sementara kamu hidup dengan tanda ini, kamu menikmati manfaat luar biasa yang diberikannya. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan atas hal ini. 1 Petrus 2:9 mengatakan, kamu adalah umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apakah kamu menyesal telah meninggalkan kegelapan? Selalu bersyukurlah kepada Tuhan karena telah menempatkan tanda ini padamu untuk kebaikanmu. Ingatlah bahwa Tuhan juga menempatkan tanda pada Kain setelah dia mengambil nyawa saudaranya. Tetapi tanda itu adalah hukuman,
agar dia mengembara di bumi tanpa ada yang membunuhnya. Bayangkan jika Tuhan menempatkan tanda padamu sebagai hukuman, itu akan mengerikan. Jadi, selalu ingat bahwa tanda ilahi Tuhan padamu adalah untuk tujuan yang baik, demi kebaikanmu, dan untuk kemuliaan namanya. Ingatlah bahwa tanda ilahi ini bukan permanen dengan sendirinya, durasinya tergantung padamu. Ini seperti menandatangani kontrak. Jika kamu melanggar aturan, kamu kehilangan manfaatnya. Tuhan tidak pernah ingin manusia mengalami kesulitan, tetapi ketidaktaatan menghilangkan perlindungan ini. Tujuanmu haruslah mempertahankan tanda Tuhan dalam segala hal yang kamu lakukan. Hidup dengan cara yang mencerminkan karakter Tuhan dan membawa kemuliaan bagi namanya. Untuk itu, ada 3 hal utama yang harus kamu prioritaskan. Pertama, jadikan kekudusan sebagai gaya hidupmu. Alkitab mengatakan bahwa kebenaran meninggikan suatu bangsa, tetapi dosa adalah kehinaan. Untuk mempertahankan tanda Tuhan, kamu harus hidup dengan cara yang kudus. Tuhan membenci dosa dan meminta kamu untuk menjauh dari segala sesuatu yang najis. Ketika kamu mulai merangkul dosa, kamu menjauh dari Tuhan. Hidup dalam kekudusan berarti memutuskan untuk hidup dalam kasih dan kasih karunia Tuhan, bahkan ketika godaan muncul. Ketika kamu memilih untuk hidup suci, kamu semakin dekat dengan Tuhan. Ini berarti pikiran, kata-kata, dan tindakanmu selaras dengan firman-Nya. Ini juga tentang mencari kehadirannya dalam segala hal dan mengatakan tidak pada segala sesuatu yang menjauhkanmu darinya. Pada akhirnya, kamu mencerminkan karakter Kristus dalam segala yang kamu lakukan. Mungkin tidak mudah dengan segala gangguan di dunia, tetapi jika kamu bertekad untuk hidup baginya, maka kamu akan bangkit meskipun jatuh. Untuk itu, berdoalah secara teratur. Rasul Paulus meminta kita untuk berdoa tanpa henti, dan Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Apakah mereka mendengarkan? Tidak, mereka tertidur, dan ketika saatnya tiba untuk mempertahankan iman mereka, mereka gagal. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam perjalananmu menuju kekudusan. Selain itu, pelajari dan renungkan firman Tuhan. Biarkan itu mengubah pikiran, hati, dan hidupmu. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mempraktikkan ketaatan dan disiplin diri, mampu berkata tidak pada dosa tanpa ragu. Ini memampukanmu untuk tetap ditandai oleh Tuhan. Carilah kemurnian dalam segala aspek hidupmu dan biarkan dunia melihat kuasa transformasi Tuhan melalui dirimu. Kedua, biarkan kerendahan hati membimbing tindakanmu. Kerendahan hati adalah hal yang penting dalam kekristenan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mempraktikannya. Rendah hati bukan berarti lemah lembut. Ini berarti menyingkirkan kesombongan, keangkuhan, dan kebutuhan untuk selalu mengendalikan segalanya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang sombong. Jika kamu sombong, Tuhan tidak dapat bekerja dalam hidupmu. Ingatlah Raja Nebukadnezar, yang mengaitkan kesuksesannya dengan dirinya sendiri dan dihina oleh Tuhan. Yesus Kristus, teladan kita yang paling besar tentang kerendahan hati, menanggung semuanya dengan kasih dan tidak pernah angkuh. Jadi, mengapa tidak menjadikan kerendahan hati sebagai prioritasmu? Dahulukan orang lain, seperti yang dilakukan Yesus. Kerendahan hati adalah pertahanan yang kuat melawan serangan musuh. Ketika kamu rendah hati, kamu menolak godaan untuk merasa lebih unggul dan menghalangi iblis untuk menanamkan kesombongan dalam hatimu. Kerendahan hati memungkinkanmu melihat dirimu seperti Tuhan melihatmu. Berbicaralah dengan hati-hati dan kendalikan amarahmu agar tetap ditandai oleh Tuhan. Ketiga, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan sangat penting untuk hidup yang ditandai oleh-Nya. Ini berarti menyerahkan segalanya kepada kehendak dan pimpinan Tuhan, mengakui bahwa Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Katakan, Tuhan, aku tidak bisa melakukan ini tanpamu, dan serahkan semua ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasanmu kepadanya. Bayangkan kamu mempercayakan sejumlah uang kepada seseorang untuk disimpan. Kemudian, ketika kamu memintanya kembali, orang tersebut menolak untuk mengembalikannya. Bagaimana perasaanmu? Percaya kepada Tuhan adalah seperti menyerahkan kekhawatiranmu kepadanya, mengetahui bahwa Dia tahu apa yang terbaik untukmu. Ketika kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan melihat tindakan-tindakan ajaib dalam hidupmu. Saudara seiman yang terkasih, pastikan bahwa hubungan spiritualmu dengan Tuhan kuat. Jika tidak tersinkronisasi dengan baik, kamu akan kehilangan tanda-tanda yang Dia kirimkan.
Ketika kamu mengonfirmasi tanda-tanda ini dalam hidupmu, lakukan yang diperlukan. Ditandai oleh Tuhan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Namun, jika kamu memutuskan untuk keluar dari perisai perlindungan ini, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Tindakanmu menentukan di mana kamu berada. Jadi pilihlah dengan bijak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, bintang fajar yang terang, aku memuliakan nama MU karena Engkau adalah Tuhan. Terima kasih atas kepemimpinan MU dalam hidupku. Tolong aku untuk hidup dalam kerendahan hati, percaya kepada MU, dan menjaga hubungan spiritualku tetap kuat. Amin. Aku sangat bersyukur untuk hari lain yang Engkau berikan kepadaku. Terima kasih karena telah melindungiku dan menjagaku dari rencana musuh-musuhku. Aku tahu bahwa aku masih di sini karena belas kasihan MU. Aku berterima kasih atas tanda khusus yang Engkau berikan dalam hidupku dan memuliakan nama MU untuk selama-lamanya. Tuhan yang penuh belas kasihan, kasihanilah aku atas kesalahan-kesalahan yang telah aku buat. Biarkan belas kasihan MU menutupi dosaku dan menjadikanku layak untuk berada dekat dengan MU lagi. Terima kasih atas pengampunan, kasih, dan anugerah MU. Aku bersyukur karena telah memilihku untuk menerima kasih dan anugerah MU. Tolong aku untuk hidup dengan cara yang menunjukkan kemuliaan MU. Biarkan kata-kata dan tindakanku mencerminkan kebaikan dan belas kasihan MU. Terima kasih atas kehadiran Roh Kudus MU dalam hidupku dan manfaat yang Dia berikan setiap hari. Tuhan, teruslah membimbingku dan membantuku untuk hidup sebagai anak MU. Biarkan kehadiran MU terlihat dalam semua aspek hidupku. Aku tahu bahwa tanda-tanda yang Engkau kirimkan bukan hanya untukku, tetapi untuk kemuliaan MU. Tolong aku untuk mengenali dan menerima tanda-tanda ini, baik itu berkat atau tantangan. Biarkan kata-kata dan tindakanku mengungkapkan kasih dan anugerah MU kepada semua orang yang aku temui, menunjukkan bahwa aku telah dipilih oleh MU. Tolong aku untuk hidup terpisah dari dunia dan fokus kepada MU. Aku berdoa untuk kekuatan dan keberanian untuk membagikan Injil MU dan menunjukkan kasih MU kepada orang lain. Biarkan hidupku menjadi kesaksian tentang kesetiaan MU. Tuhan, tolong aku untuk menjalani hidup yang kudus dan taat kepada perintah MU. Biarkan aku terus teguh dalam perjalananku menuju kekekalan, menjaga pandanganku kepada MU dan mengikuti arahan MU tanpa ragu. Aku menyerahkan kehendak dan keinginanku kepada MU, mengetahui bahwa rencana MU untukku lebih besar dari yang bisa aku bayangkan. Biarkan kehendak MU terlaksana dalam hidupku di atas segalanya. Terima kasih, Tuhan, karena telah menandai aku sebagai anak MU yang terkasih. Biarkan aku selalu berjalan dengan keyakinan, mengetahui kasih MU untukku. Dalam nama Yesus, amin. Jika video ini memberkatimu, sukai, komentar, dan berlangganan saluran kami. Mintalah doa dan bagikan video ini dengan orang-orang yang kamu cintai. Semoga Tuhan memberkati rumah dan hidupmu.